Memperluas sumber pemikiran adalah langkah paling sederhana untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Karena apa? Karena pikiran manusia itu seperti, ya ini seperti teko nih. Kalau teko diisi teh, keluarnya teh. Kalau misalnya bejana itu diisi air putih, keluarnya bening. Kalau misalnya kita masukin jeruk, keluarnya warna oranye pasti kan. Tapi kalau misalnya kita masukin ke sebuah wadah, jeruk, alpukat, kelapa, sirsak, mangga, kira-kira keluarnya warna apa kira-kira? Kira-kira warna apa keluarnya? Ada yang punya pendapat? Halo? Mana nih? Senyap semua malam ini? Kira-kira warna apa yang keluar? Oranye. Nah, ada pendapat lain? Warnanya warna apa? Gelap kan. Gelap. Buah naga juga masuk, ada buah naga. Warna-warni. Ayo, belum ada yang tepat jawabannya. Paling dominan. Apa? Tapi siapa yang bilang tadi? Yang paling dominan. Nah, betul. Muhammad Rifai ini mengatakan warna dari jus itu, jus nggak tahu, jus aneh nggak jelas ya. Yang jelas, buah apa yang paling dominan dimasukkan, itulah yang akan menjadi warna dominan. Kalau di semua buah itu ada, tapi buah intinya, buah naganya ada 10 kilo, ya pasti warna merah kan. Walaupun berbagai warna ada. Kalau jeruknya itu 10 kilo, ya pasti warna oranye. Itulah kira-kira kawan-kawan, cara pikiran kita bekerja. Apa yang masuk ke pikiran itu, yang disebut dengan sumber pemikiran, itulah yang menjadi pola pikir kita. Jadi, apa yang mendominasi isi pikiran kita, itulah yang akan kita pikirkan. Nah, sekarang, mengembangkan kemampuan berpikir itu adalah dengan memperluas sumber-sumbernya dulu. Bagaimana cara memperluas sumber pemikiran? Ada 4 langkah. Pertama, variasi pengetahuan. Saya sudah menjelaskan di sesi ketiga ya, tentang kurikulum pribadi, bahwa RKU itu butuh banyak bahan. Tapi setiap pemuda harus menentukan apa saja bahan-bahan intinya, menjadi seorang spesialis. Makanya Anda kuliah kan, kuliah dengan jurusan tertentu, S2 lebih spesialisasi lagi. Tapi itu tidak berarti kita tidak memahami wawasan yang lain. Justru kawan-kawan, yang membuat bidang kita itu semakin matang, itu bukan hanya spesialisasi yang semakin detail, tapi wawasan kita yang semakin luas. Maka kesimpulannya, seorang elite circle itu ketika menyusun kurikulum pribadi, dia memiliki pengetahuan seperti huruf T. Huruf T itu ada garis yang horizontal, ada garis yang vertikal. Garis horizontal itu wawasan umum, berbagai topik, berbagai disiplin. Dan garis vertikal itu spesialisasi. Jadi kalau Anda misalnya di sini jurusan misalnya jurusan fisika, atau Anda jurusan otomotif, Anda fokus ingin menjadi seorang staf ahli dalam bidang mobil. Di BMW, Anda pakar BMW gitu kan, seorang engineer-nya. Tapi kalau Anda tidak memiliki wawasan yang lain, seumur hidup Anda jadi karyawan. Begitu Anda punya wawasan ekonomi, bisnis, global politik, Anda punya wawasan investasi, Anda punya wawasan tentang manajemen, perusahaan, punya kemampuan leadership, Anda punya wawasan tentang marketing, tentang finansial, tentang perbankan, Anda tidak menjadi seorang teknisi mobil. Tidak sebagai karyawan. Anda menjadi seorang Elon Musk baru yang menciptakan sejenis Tesla. Anda menjadi seorang pemilik industri otomotif baru. Kenapa? Ilmu-ilmu itulah yang akan membuat pemahaman otomotif Anda menjadi industri bisnis. Kenapa? Karena pengetahuannya banyak. Tapi kalau hanya satu, ya itu aja yang dia tahu. Dia tahu. Jadi, seorang elite circle, kawan-kawan, milikilah variasi pengetahuan. Ada spesialisasi yang fokus sampai S3 bahkan, tapi juga ada wawasan umum standar yang perlu dikuasai untuk memperluas sumber pemikiran. Yang kedua, pemikiran kita itu berkembang dengan perjalanan, dengan melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya orang melakukan perjalanan ke satu negara saja, seminggu, 1 bulan, berkembang berkali lipat wawasannya. Kenapa? Karena perjalanan satu kota itu sebanding dengan membaca puluhan buku. Sebanding dengan membaca puluhan buku. Ketika kita datang ke daerah baru, ke kota baru, ke negara baru, berinteraksi dengan orang baru, dengan sahabat baru, wawasan itu bertambah. Dan ini bukan sekedar
sponsor Traveloka, bukan ya. Tapi ini perintah Al-Quran. Ali Imran ayat 137 Allah mengatakan, fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan analisalah bagaimana Allah memberikan nasib bagi orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ketika kita berjalan-jalan, melakukan perjalanan apapun itu, mau ke Mekah, ke Madinah, mau ke Kairo, mau ke Istanbul, mau ke Paris, mau ke London, kemanapun, semuanya bagus, asalkan dalam perjalanan itu ada penambahan wawasan, ada inspirasi baru. Itu yang standarnya. Jadi perjalanan itu jangan dianggap sebagai kos, tapi investasi. Kalau Anda punya uang, misalnya gini, di sini saya ingin nanya siapa yang tinggal di Pulau Jawa, di Jawa Barat, tapi bukan orang Jawa Barat, bukan orang Jawa, bukan Pulau Jawa, siapa? Kesempatan Anda sekarang sedang tinggal di Jabar, di Bandung misalnya, atau di Jakarta, itu kan terbatas. Fadilah atau Mbak Fadilah tadi mungkin lagi kuliah ya, S1 atau S2, Khair juga lagi kuliah. Anak kuliah kan cuma 3,5 tahun ya. Ya mudah-mudahan 3,5 tahun, jangan sampai 5 tahun. 3,5 tahun. Kesempatan untuk mengeksplorasi Jawa Barat, Pangandaran, Garut, Tasik, berbagai kota, tidak akan terulangi lagi nanti. Setelah Anda S2 di kota lain, setelah Anda menikah, misalnya apalagi perempuan setelah menikah misalnya agak sulit nanti mobilitasnya kalau suaminya tidak paham, tidak memberikan ruang. Kesempatan Anda sekarang sedang merantau, sedang traveling, sedang di negeri asing, di negeri rantau, habiskan menurut saya ya, habiskan waktu, uang kita bukan untuk yang lain, untuk traveling, untuk melakukan eksplorasi, karena itulah yang akan meluaskan wawasan. Dulu seorang dokter, Anda tahu nggak dok siapa? Mohon di mute dulu. Baik, ada seorang dokter, dia berkeliling Amerika Latin. Dulu awalnya dia berkeliling hanya buat gagah-gagahan naik motor dengan sahabatnya berdua, masuk ke kedokteran. Setelah dia berkeliling Amerika Latin itu, dari Argentina dia berkeliling ke Peru, ke ke Machu Picchu, dia lihat. Akhirnya dia menyimpulkan ternyata betapa kejamnya kehidupan kapitalis, dia bilang ya, sehingga saya perlu membantu orang-orang yang terzolimi. Akhirnya dia bikin revolusi. Padahal dia seorang dokter yang temannya ini nggak ikut-ikutan, temannya namanya Alberto Granado. Akhirnya dia jadi dokter, mapan, hidupnya senang aja. Tapi orang ini punya RKU, dia punya cita-cita besar, saya punya idealisme, dan hidupnya tuh habis untuk idealisme. Ya. Ada yang tahu siapa namanya? Che Guevara. Che Guevara. Ya akidahnya beda dengan kita jelas ya, tapi obsesi hidupnya itu layak kita teladan. Dia mahasiswa kedokteran yang di Argentina saat itu bisa nyaman hidup, dokter juga nggak terlalu banyak, bisa mapan, bisa ya punya istri, punya anak-anak, nyaman sekali. Tapi dia memilih jalan hidup revolusi dari hutan ke hutan, gerilya kemana-mana, sampai akhir hidupnya dia ditembak mati oleh CIA di Bolivia. Dari mana? Dari pengalaman perjalanan. Jadi orang-orang yang jalan-jalan itu akan banyak sumber kreativitas. Contoh kecil ya di sini. Sekarang saya tanya nih ya. Kalau saya tanya, bisa dibuka mikrofonnya, nanti Anda jawab barengan ya. Menurut Anda siapa kepala daerah yang sangat kreatif di kepala Anda? Jawab barengan. Siapa? 1, 2, 3. Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan. Oke. Ada 2 ya. Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Saya nanya di setiap EC, di berbagai forum, yang paling tinggi jalurnya Ridwan Kamil, yang kedua Anies Baswedan memang. Selalu seperti itu namanya. Kenapa? Anda tahu kan secara kecerdasan juga bisa beradu. Kalau soal pendidikan akademis ya, Fauzi Wibowo itu S3 loh, doktor gitu kan. Tapi Anda tidak punya image bahwa beliau orang yang sangat kreatif, kan enggak juga kan. Mantan gubernur Jakarta itu. Tapi apa yang menjadikan kualitas orang-orang yang Anda sebutkan tadi? Karena orang-orang ini memiliki pengalaman perjalanan yang luas, sahabat-sahabat. Misalnya saya kasih case di Bandung ya, atau di Jawa Barat. Ketika Ridwan Kamil itu membuat banyak inovasi di Bandung, banyak orang yang bilang, oh ini keren. Keren di mana? Saya bilang ya keren sih, tapi biasa aja. Kenapa? Karena nggak ada hal yang baru. Tapi bagi bangsa Indonesia itu baru karena itu hasil karya yang diadopsi dari negara lain, di peradaban lain, dan itu cara yang benar. Saya tidak bilang itu jelek, itu benar. Maksud saya, orang seperti Ridwan Kamil ketika jadi kepala daerah, dia punya
stok, apalagi dia seorang arsitek ya. Dia punya stok cara memerintah, cara tata kota, bagaimana mengatur sungai, bentuk trotoar, desain untuk hiasan, kursi di tengah, kursi di pinggir jalan misalnya, penataan tong sampah. Dia punya stok atau sepeda bike sharing, sepeda yang bisa di-share. Itu dia memiliki pengalaman melihat di Korea Selatan, melihat di Belanda, di berbagai negeri. Dan saya pernah dengar kuliah TEDx dia di Indonesia, sampai 15 menit mungkin. Dia cerita bahwa salah satu, sebelum jadi wali kota, salah satu cara saya mendapatkan inspirasi untuk karya-karya saya, karena ketika saya keliling dunia, sebentar. Mohon maaf ya sekali lagi. Suara saya masih jelas? Masih jelas, Kang. Aktif. Dia bilang, salah satu sumber gagasan saya adalah ketika saya keliling dunia, saya foto-foto. Dia hobi foto-foto. Foto arsitektur, jalan raya. Jadi ketika pulang ke Indonesia, atau dia jadi wali kota Bandung dulu, dia tinggal adopsi aja. Istilahnya kan ATM amati, tiru modifikasi. Itu adalah cara yang benar. Cara yang benar untuk memperluas sumber pemikiran. Bagi seorang calon wali kota. Nah, Anda sama. Sekarang mungkin beberapa kawan ada yang nanya ke saya, Kang, itu materinya gimana bikinnya, dari mana sumbernya? Ya, Anda aja yang nggak tahu, padahal ini nggak ada yang baru. Yang saya ambil itu dari referensi ini, dari Kairo, dari Perancis, dari Inggris. Sumbernya banyak, saya kompilasi, bahkan dari sumber perjalanan yang tidak akan didapat oleh mahasiswa yang kuliah di kampus yang sama dengan saya. Kenapa? Karena saya jalan-jalan terus waktu di Eropa itu. Keliling dunia, berkenalan dengan orang baru, kenalan dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru, berkunjung ke rumah-rumah teman di berbagai negara. Itulah yang menambah pengalaman perjalanan, mengamati fenomena jalan raya, tata kota. Dan saya mengamati tata kota itu. Itulah yang memperkaya pengalaman. Jadi pikiran kita itu dikembangkan kalau sumbernya yang masuk ke dalam otak ini banyak sumbernya. Tapi kalau lahir di Padang, tinggal di Padang, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, meninggal di Jakarta, berkarya di Jakarta, ya bagaimana mau berkembang? Salah satu tradisi yang bagus itu tradisi merantau yang dimiliki oleh orang-orang Padang ya, atau orang-orang Bugis. Itu bagus, merantau. Yang ketiga, pemikiran kita itu akan berkembang sumbernya kalau kita memiliki interaksi yang luas. Interaksi sosial dan global. Jadi kalau Anda berteman, jangan pilih-pilih. Bertemanlah dengan sebanyak-banyak orang. Berteman dengan orang non-Muslim. Berteman dengan orang non-Indonesia, dengan Malaysia. Nah, misalnya sekarang dalam konteks geopolitik, kita gampang diadu domba, diprovokasi untuk membenci Malaysia. Tapi kalau Anda punya banyak teman Malaysia, susah Anda ingin benci Malaysia. Kalau Anda punya banyak teman misalnya orang-orang Arab, sahabat sedikit, susah Anda diprovokasi untuk benci kadrun. Kalau Anda punya teman-teman orang Tionghoa yang baik-baik bersahabat, susah Anda diprovokasi untuk anti Cina. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu harus bersahabat. Inna kata Allah Subhanahu wa taala, li ta'arufu. Allah menciptakan perbedaan ini agar kalian saling mengenal. Itulah yang memperluas sumber pemikiran. Jadi ketika mencari teman, apalagi di era media sosial, carilah teman-teman itu, teman-teman asing, non Indonesia, add tuh jadi teman follow teman-teman orang bule, orang Arab, orang Asia, orang India, untuk memperluas pergaulan. Karena bukan hanya bahasa yang berbeda, pola pikir, pembicaraan, topik itu juga berbeda. Ketika kita berteman dengan interaksi global. Yang keempat, sumber pemikiran kita tuh berkembang kalau memang kita menguasai bahasa asing. Satu bahasa, seperti yang saya bilang di sesi sebelumnya, satu bahasa, satu kehidupan, satu peradaban. Ketika kita menguasai bahasa baru, yang kita pelajari bukan hanya kosakata, tapi struktur berpikir, referensi yang luas, sejarah mereka, peradaban mereka itu kita serap dengan bahasa asing. Jadi orang yang punya satu bahasa asing, Inggris saja, wah, aksesnya terhadap dunia itu luas. Apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Prancis. Itu makin luas. Jadi langkah pertama, mengembangkan kemampuan berpikir dengan cara memperluas sumber pemikiran. Sampai sini dulu, silakan ada yang bertanya. Kawan-kawan. Mangga silakan. Mangga ada pertanyaan? Kang, punten mau nanya, Kang. Silakan. Kalau misalnya tadi
jadi kita mengadopsi ya dari yang sudah ada terjadi, apakah itu tidak berarti menjadi plagiarisme? Tergantung. Cara mengadopsi itu kan banyak. Ada yang mengadopsi dan merefer lalu juga menyebutkan sumbernya. Ketika Anda menulis misalnya dalam cara kepenulisan, mau nggak mau orang yang ingin menulis itu harus nge-refer, ngambil referensi. Tapi kan kita menyebutkan referensinya, inspirasi dari mana. Itu bukan plagiat, justru kita mengapresiasi, bahkan kadang-kadang bayar, kita beli hak ciptanya, mengadopsi. Itu proses kita berinovasi. Yang tidak boleh adalah kita mencuri karya orang lain dan mengaku-ngaku itu milik kita. Itu yang nggak boleh. Tapi begitu Anda modifikasi sedikit, sudah menjadi produk baru, sudah bukan lagi plagiaris. Gitu ya. Enggak ada yang lain, silakan. Sebenarnya mau nanya, beberapa poin tadi itu apakah bisa dikatakan itu ada stratanya, jadi mungkin pertama dalam mengembangkan kapasitas sendiri itu dahulu baru kemudian traveling atau karena kan kalau semua orang kan orang traveling itu punya pemahaman atau penyerapan yang sama terhadap hal yang mereka alami gitu. Kita berinteraksi dengan orang kan sangat beda terhadap kapasitas diri kita. Ya, baik. Soal traveling atau pergaulan, memang daya serap tiap orang beda. Kemampuan tiap orang juga beda-beda. Yang saya bilang tadi itu idealnya ya. Walaupun tiap orang kemampuannya kan beda-beda. Bahkan secara finansial pun ya, Kang gimana mau traveling, Kang? Uang kosan aja belum dibayar misalnya, kan beda-beda. Tapi poinnya sih bukan itu, bukan soal biaya. Poinnya adalah setiap ada kesempatan mencoba pengalaman baru, daerah baru, persahabatan yang baru, ambil. Karena kita masih muda dan juga kesempatan untuk menyerap pengalaman banyak. Yang paling penting adalah Anda menikmati setiap momen yang Anda jalani. Jangan sampai teman banyak, tapi kita nggak dapat manfaat apa-apa. Bukan opportunis, tapi kita belajar. Teman banyak itu. Makanya salah satu ciri ulul albab, kata para ulama, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsan. Yaitu orang-orang yang banyak mendengarkan dan mengikuti yang terbaik. Allah menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Jadi kita mendengarkan lebih banyak. Jadi poinnya adalah kemampuan menyerap yang luas. Daerah baru, kota baru, persahabatan baru, lingkungan baru, organisasi baru, forum baru. Serap seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Itulah yang akan mengembangkan. Walaupun tiap orang levelnya berbeda-beda pasti. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Termasuk Azmi nih, saya lupa nih, Azmi lagi di Jerman kan, berapa tahun lagi di Jerman? Masih lama Kang, kayaknya mau lanjut kerja di sini dulu. Nah, lagi di Jerman, jangan sia-siakan waktu. Ada waktu luang, liburan, ada uang tambahan, traveling, cari apa istilahnya itu megabus tuh yang ada diskon-diskon 1 euro Prancis Belanda. Cari diskon-diskon, cari kesempatan, cari tumpangan gratis di teman-teman, perbaiki persahabatan dengan PPI. Tiap negara bikin list mana aja teman-teman yang bisa didekati, nanti nginep di mereka. Saya dulu kayak gitu. Jadi teman saya, sahabat saya di setiap negara itu ada. Baik itu yang orang Indonesia ataupun orang asing ya, orang bolehnya. Dengan cara seperti itulah pergaulan kita akan luas. Manfaatkan kesempatan. Yang kedua, oke, sekarang referensi kita banyak. Perjalanan panjang, lama, lalu juga ilmunya banyak. Apakah cukup? Enggak, karena pikiran kita juga perlu dilatih. Yaitu dengan berlatih konseptualisasi. Apa itu konseptualisasi? Konseptualisasi adalah kita berlatih untuk memahami persoalan secara utuh, lalu juga merumuskan alternatif solusinya, membuat strategi implementasinya, dan juga evaluasinya. Membuat konsep utuh aja. Jadi ibaratnya, kalau kita itu ingin main bola, kalau kita itu ingin jadi pemain bola yang jago, mau nggak mau, harus sering berlatih main bola. Kalau kita sering main bola, seminggu sekali, setiap weekend main bola, ya selama setahun 52 kali main bola, main futsal, otomatis kita punya skillnya bertambah. Inilah yang namanya berlatih konseptualisasi. Jadi pikiran kita itu, tanpa Anda juga harus menguasai teknik-tekniknya, dengan sering menggunakannya berpikir tentang konsep-konsep, kemampuan berpikir itu akan berkembang. Secara natural, secara otomatis. Misalnya, mulailah berlatih dalam masalah-masalah yang sederhana. Kampus misalnya. Kasih saya case, apa persoalan kampus yang Anda hadapi? Yang berhubungan dengan masyarakat kampus ya, bukan buat diri Anda sendiri. Kasih saya case apa aja misalnya.
Masalah di kampus apa? Ada yang mau volunteer ngasih case? Biar kita bahas nih bareng-bareng nih. Contoh konseptualisasi. Saya Kang, Ya, minat baca di kampus kurang mahasiswanya. oke, minat baca. Anda ketua BEM, presiden BEM, atau Anda ini seorang aktivis, atau Anda ini kalau SMA itu OSIS. Yang jelas Anda orang yang concern, ingin meningkatkan minat baca masyarakat kampus. Bikin konsep. Nah, nanti konsep itu modelnya banyak. Modelnya ada problem solving, ada model menggunakan KPI, ada menggunakan design thinking, ada menggunakan mind map, banyak konsep model-model konsep itu. Yang jelas pakai apapun. Contoh misalnya, Anda menganalisis. Cara paling sederhana itu adalah diagnosa masalah, paling standar. Anda diagnosa masalah. Apa yang menyebabkan orang-orang itu nggak mau baca di iklim kampus? Satu, mahasiswa misalnya, memang nggak semangat aja. Faktor internal. Banyak hiburan, banyak distraction game misalnya. Banyak nongkrong, pacaran terus. Lalu juga tugas kuliah banyak menumpuk sehingga capek. Terus fasilitas buku. Anda analisis. Setelah Anda menganalisis si penyebab itu, Anda bikin klasifikasi. Klasifikasinya mana penyebab internal, mana eksternal. Mana penyebab yang berasal dari kampus, yang di luar kampus. Itu yang namanya konseptualisasi dari latar belakang. Lalu Anda buat klasifikasi segmen mahasiswa yang ingin saya perbaiki. Tingkat pertama, tingkat kedua, atau mahasiswa S2. Lalu bagaimana alternatif solusinya? Apa yang membuat orang bisa membaca? Di setiap masalah ini, mana solusinya? Bikin solusinya. Lalu setelah bikin semua solusinya, dibuat klasifikasi. Mana solusi jangka panjang, menengah, dan pendek. Setelah bikin klasifikasi, mana solusi yang butuh uang, mana solusi yang butuh kebijakan kampus, mana solusi yang bisa kita eksekusi langsung sebagai mahasiswa. Anda bikin klasifikasi itu semuanya, semua tahapan ini ketika Anda kumpulkan, itulah yang namanya konseptualisasi. Analisis sebab, alternatif solusinya, strateginya, tahapannya, sampai eksekusinya, itu yang namanya konsep. Begitu Anda terbiasa memikirkan konsep-konsep di kampus, terbiasa berpikir konsep-konsep ini, kemampuan Anda berkali lipat dibanding mahasiswa yang setiap hari hanya memikirkan dirinya sendiri. Tiap hari dia mikirkan risetnya, ujiannya, makalahnya, itu juga kerepotan katanya. Ya, saya tidak bilang itu jelek, boleh-boleh aja, tapi yang jelas kemampuan berpikirnya jauh dengan Anda yang setiap hari memikirkan masalah kampus dan mencari solusinya. Jadi sejak mahasiswa, kalau ada masalah persoalan itu, jangan biarkan tidak Anda ambil alih. Paling minimal, Anda ambil alih dalam bentuk tulisan. Ada masalah nih, saya ingin membahas masalah ini, lalu saya menawarkan perspektif saya sebagai mahasiswa ITB, sebagai mahasiswa UGM. Menurut saya, masalah kampus ini akan selesaikan dengan ini loh, bikin tulisan. Itu contoh konseptualisasi. Gak perlu Antum tahu cara-cara teknisnya, yang penting dengan cara seperti itu saja, itu sudah mengembangkan kemampuan berpikir. Naik lagi nanti, mengkonsep itu masalah-masalah bisnis, masalah ekonomi, mulai mencari peluang-peluang bisnis dan model-model bisnis baru. Itu lebih tinggi lagi, karena ini masalah untung rugi, masalah uang, masalah risiko, bukan hanya masalah idealisme. Jadi Anda akan lebih rumit lagi dan lebih tertantang lagi membuat alternatif solusi bisnis. Lebih naik lagi masalah masyarakat. Kasih saya case, masalah masyarakat di kota misalnya, di level kota. Apa saja silakan. Silakan. Apa hari? Transportasi umum. Transportasi umum. Oke, kita ambil transportasi umum misalnya ya. Transportasi umum menjadi masalah karena bikin kemacetan, juga kalau di masa COVID jadi penularan. Kemacetan aja, kemacetan dan transportasi umum. Ketika Anda melihat ini, Anda bukan wali kota, Anda bukan juga pejabat, Anda juga bukan menteri transportasi, tapi Anda anak muda, seorang elite circle yang concern, ingin mengumpulkan pahala yang banyak dengan berkontribusi di masyarakat. Anda bikin mikir tuh, kira-kira macetnya gara-gara apa? Satu, angkot ini privat, dimiliki swasta, sehingga mereka nurut ke pemilik ini. Angkot ini kejar setoran, bukan gaji, jadi orang akan balap-balapan. Bahkan ada survei pernah ya, dalam survei ini
dicoba para profesional jadi supir angkot. Hasilnya ketika mereka dikejar setoran, hasilnya walaupun profesional, mereka itu orang-orang yang dalam tanda kutip beradab, sopan dan santun, tetap aja ketika mereka mengemudikan angkot, ugal-ugalan dan kebut-kebutan karena dikejar oleh setoran. Nah, itu salah satu riset tuh, artinya ada masalah sistemik. Orang mau dikasih akhlak di pelajaran, Anda harus taat, ya harus pelan-pelan, nggak bisa juga. Orang akan kejar-kejaran, akan nongkrong dan juga parkir di mana aja. Anda mengejar setoran, bukan gaji. Jadi semua sebab ini Anda analisis. Setiap penyebab ini, mana alternatif, mana akar penyebabnya. Lalu mana alternatif solusinya. Dibuat solusi, di setiap satu masalah ada solusi. Masalah B ada solusi, masalah C ada solusi. Dibikin satu set solusi, ada 20 solusi. Dan 20 solusi itu kan nggak akan langsung diimplementasikan. Ada solusi yang perlu dikerjakan, stakeholdernya itu wali kota. Stakeholdernya itu misalnya LSM, stakeholdernya itu adalah bagian ustadz penceramah yang memberikan pengajaran tentang pentingnya beradab di jalan raya misalnya. Ada stakeholdernya itu orang-orang media, influencer, bikin kampanye misalnya. Ketika Anda membuat klasifikasi itu, itulah yang namanya konseptualisasi. Jadi Anda akan terlatih otaknya untuk membandingkan comparative thinking, analytical thinking, critical thinking, strategic thinking, lalu juga conceptual thinking, semuanya dipakai. Tanpa Anda berlatih tips-tipsnya pun, Anda akan berkembang kemampuan berpikirnya. Karena Anda langsung real mencoba memecahkan masalah masyarakat yang nyata. Itu cara mengembangkan kemampuan berpikir. Naik lagi kalau bisa, lebih tinggi lagi, bukan hanya masalah masyarakat, masalah negara, masalah politik nasional. Apa saja kira-kira politik nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apa yang bisa saya berikan sebagai anak muda? Bagaimana solusinya? Anda memberikan lewat tulisan, lewat konsepsi, lewat gerakan, lewat komunitas. Itu konsepsional. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, Anda naik level nasional tuh. Menjadi pemikir nasional, walaupun masih pemula. Kalau bisa, elite circle itu levelnya, Anda menjadi pemikir global. Anda memikirkan masalah-masalah umat manusia. Inilah level Yusuf Qaradawi, level Imam Syafi'i, level Tariq Ramadan, level misalnya bahkan Erdogan gitu ya, orang seperti pemimpin Turki ini, mereka berpikir tentang narasi internasional, narasi umat manusia, bukan hanya nasional. Ini contoh sahabat-sahabat bahwa kemampuan berpikir itu ternyata bisa kita latih secara natural, tanpa perlu banyak training-training. Ketika Anda langsung menyelesaikan masalah masyarakat. Ini namanya organic thinking. Berpikir secara organik saja, secara natural. Nah, tapi memang ini tidak cukup. Ada cara ketiga untuk menyempurnakan, untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Saya jeda dulu, silakan ada pertanyaan sampai sini, silakan. Silakan. Enggak. Halo, nggak ada pertanyaan? Lanjutkan. Nggak ada, Kang. Ngomong-ngomong, ini memang materi yang paling berat, paling rumit di antara semua sesi Alice Circle tentang thinking ini. Karena materinya thinking, maka antum sambil mikir juga kan. Wajah-wajahnya sampai gini nih, si Alice-nya. Bingung kan katanya. Sekarang akan saya kasih bab terakhir yang lebih bingung lagi. Insya Allah. Yaitu thinking model. Siapa di sini yang suka bola? Pengen tahu dong? Yang suka bola? Ya kan, kami. Azmi juga? Lu suka bola? Lumayan suka. Tapi Premier League. Bola gitu, lu suka gitu? Aduh, Oh, ya. saya suka main bola. Jadi kan. Oke. Bukan nonton bola. Suka nonton bola. Siapa yang suka main bola? Betul. Dulu suka. Saya itu dulu pernah mengantarkan tim saya juara Anda RT. Nah, sahabat-sahabat, gini. Dalam main bola, orang bisa jago main bola. Mau di-mute dulu. Baik. Orang bisa jago main bola kalau memang dia rutin main bola. Itu pasti itu. Orang tiap hari main bola, masa dia nggak bisa dribbling? Kan pasti dia bakal jago juga. Kalau dia berhari-hari, selama 5 tahun dia main bola terus, dia akan mahir main bola.
Tapi kira-kira cukup nggak untuk menjadi pemain Juventus itu? Nggak bisa kan? Untuk menjadi pemain internasional, untuk menjadi pemain nasional bahkan, itu bukan dengan sering latihan. Bukan hanya dengan sering latihan, bukan hanya dengan sering main. Tapi ada teknik-teknik main bola yang di breakdown dengan detail, lalu dia latih ratusan ribuan kali bertahun-tahun. Contoh, teknik bola apa saja? Ada dribbling, ada shooting, ada passing, ada apa lagi nih teknik bola itu? Ada diving gitu kan, pura-pura kayak Neymar. Ada ini, ada headen. Headen itu apa bahasa Inggris? Headen bahasa Sunda ya. Heading. Ada heading. Itu adalah teknik-teknik bola yang kalau di breakdown itu bisa dilatihnya itu dengan detail sekali. Orang ingin mempelajari misalnya lari sambil bawa bola itu butuh keseimbangan kaki sehingga dia latihan sprint, latihan lari di kolam renang, dia latihan pakai beban, lalu dia latihan zigzag hanya untuk membawa bola aja, gocek bola aja. Jadi bukan sekedar main bola terus. Apa yang saya ajarkan tadi tentang berpikir konsepsional itu ibaratnya kita ingin jago bola dengan cara latihan bola terus. Itu cara berpikirnya. Tapi itu tidak cukup. Kalau Anda ingin benar-benar menggunakan semua kemampuan berpikir ini, ada teknik-teknik yang perlu di breakdown, satu demi satu di breakdown, lalu Anda kuasai satu temanya. Perlu dikuasai. Inilah yang namanya thinking model. Main bola keseluruhan, tapi kalau di breakdown, teknik bawa bola, teknik oper, teknik menembak, teknik menyundul, teknik melempar bola dalam misalnya out, teknik tendangan bebas. Ketika di breakdown, setiap teknik ini perlu dilatih bertahun-tahun, ribuan kali. Inilah yang namanya thinking model. Jadi nggak cukup hanya berlatih konsepsional terus. Harus ada teknik-teknik yang kita kuasai. Dan teknik ini banyak, sahabat-sahabat. Banyak sekali. Seperti materi sebelumnya tentang new way of learning. Saya bilang, saya tidak akan sempat mengajarkan semua poin-poin belajar baca, efektif, merangkum, bahasa Inggrisnya kayak gimana. Saya hanya memberikan peta. Karena menurut saya, peta inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang cerdas seperti Anda. Begitu Anda mengetahui petanya, Anda bisa mempelajari secara mandiri, secara otodidak, atau secara digital learning, lewat kursus-kursus online. Tapi kalau Anda tidak tahu petanya, kepikir aja enggak kan? Saya cuma ingin survei aja. Siapa di antara kawan-kawan yang baru pertama kali lihat istilah-istilah ini dalam berpikir? Kecuali critical thinking ya. Ada yang pernah mendengar radiant thinking? Atau associative thinking? Atau quantum thinking? Jadi, jawab aja dengan di hati masing-masing. Kalau di antara kita baru pertama kali mendengar kata ini, bagaimana mungkin kita kepikiran untuk mempelajarinya gitu kan? Misalnya kemarin kita bilang, ada loh pembelajaran yang namanya Coursera dan Udacity. Terus saya tanya, ada nggak yang punya aplikasi ini? Sebagian besar nggak punya. Bahkan sebagian besar belum pernah mendengar. Kalau belum pernah mendengar, bagaimana mau menginstal? Kalau tidak menginstal, bagaimana mau mengakses ilmu itu? Nah, jadi saya berperan di sini sahabat-sahabat sebagai mentor yang mengarahkan Anda tentang peta arah jalan Anda terhadap bidang-bidang yang vital dalam hidup. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan seluruhnya karena satu poin ini perlu dipelajari mungkin 2-5 jam. Bayangkan 2 jam atau misalnya 3 jam. 3 kali 12. Ada 36 jam waktu yang perlu Anda habiskan untuk mempelajari logical thinking. Bahkan logical thinking ini kita pelajari di Al-Azhar itu 1 semester. Dalam ilmu mantik. 1 semester nggak tahu berapa jam, mungkin 16 jam ya mata kuliahnya. Jadi dipelajari dengan detail sekali. Dan ilmunya sahabat-sahabat sudah sangat tersebar di mana-mana, di YouTube yang gratis, yang berbayar, artikelnya, PDF-nya, kuliahnya, dalam bahasa Inggris, Arab, bahasa Indonesia, sudah tersebar di mana-mana. Yang diperlukan oleh kawan-kawan adalah tahu bahwa ini penting dan Anda harus mengejar ini. Karena akan berdampak besar ke cara Anda berpikir. Dalam masalah rumah tangga, keluarga, dalam masalah kuliah, dalam masalah organisasi, dalam masalah pribadi, cara berpikir ini akan berguna. Saya akan jelaskan beberapa saja cara berpikir, sehingga nanti Anda semua bisa terpantik. Saya tidak akan menjelaskan seluruh. Contoh ini, logical thinking. Ini ada referensi, saya rekomendasikan buku ini, The Philosopher Toolkit. Ini diktat kuliah saya S2 waktu di Manchester. Tentang berpikir logis. Banyak sekali cara berpikir logis itu.
Dari mulai soal argumen, premis, konklusi, cara deduksi, deduction, induction, abduction, cara memvalidasi ini misalnya, memvalidasi informasi. Contoh case misalnya. Anda mendapatkan informasi dari teman gini, Kang, itu Ustadz A ini sekarang mentahzir nggak? Mentahzir itu kayak memberikan warning. Ustadz A ini mengkritik ya, memberikan warning kritik. Ustadz A di Masjid At-Taqwa ini memberikan kritik loh, mentahzir bagi Masjid Ar-Rahman nih. Menurut antum gimana? Menurut Anda gimana? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan langsung? Apa nasihat Anda terhadap Ustadz ini menghasut jamaahnya agar membenci masjid yang lain? Apa yang Anda katakan ke si anak muda yang ngasih tahu Anda itu? Bayun dulu, Kang. Lebih baik husnuzon. Husnuzon. Nah, husnuzon itu sikap. Analisis. Analisis itu sikap. Yang dilakukan adalah jangan diterima. Datanya jangan diterima. Itulah yang namanya verifikasi. Jadi, salah satu bentuk dari logical thinking adalah kita memverifikasi bahwa data yang akan kita olah itu memang data yang valid. Setelah datanya valid, baru kita bersikap, kita menganalisis. Hasil analisis itu salah satunya husnuzon. Bisa jadi kita mengcounter argumen, bisa jadi kita misalnya menasihati si ustadznya. Itu sikap. Sikap adalah hasil dari analisis. Tapi analisis sebelum dilakukan, divalidasi dulu. Akhi, emang benar emang kayak gitu, kata siapa itu? Mana buktinya? Coba, mana rekamannya? Rekamannya cuma 2 menit, dia kan ngomong mungkin 1 jam. Ada yang utuhnya enggak? Jangan dulu simpulkan. Bahkan jangan dulu bilang husnuzon. Karena ada beberapa situasi di saat kita itu bukan lagi husnuzon, memang harus tegas. Tidak selalu husnuzon. Tapi yang paling penting adalah analisis. Nah, konsepnya kayak gini kawan-kawan, bertebaran dalam Al-Qur'an, dalam hadis nabawi, tapi tidak ditulis dalam buku yang namanya filsafat pemikiran ataupun metodologi berpikir ataupun ilmu mantik, nggak ada. Tapi yang kayak gini banyak. Al-Quran mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik kepada kamu dengan sebuah berita, fatabayyanu, tabayyunlah, verifikasilah. Ayat yang lain Allah mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikan buktinya, proofnya, mana dalilnya kalau kamu memang benar. Itu adalah proses logical thinking yang diajarkan dalam buku The Philosopher's Toolkit. Banyak sekali. Nah, kadang-kadang kawan-kawan, contoh kecil nih, case lagi nih. Kemarin Anda mendengar nggak berita tentang lagu Indonesia Raya yang diparodikan? Ya kan, dengar kan? Oleh siapa itu? Orang Indonesia. Oleh orang Indonesia. Oleh Malaysia. Lalu sebagai NKRI garis lurus sejati yang di dadanya ada burung Garuda, kita langsung di Instagram pasang dasar Malaysia, ganyang semuanya. Nah, itu orang yang tidak logis, dijamin. Siapa yang menjamin bahwa itu tidak dilakukan oleh pihak ketiga? Tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang untung kalau Indonesia dan Malaysia perang, lalu secara geopolitik dia akan memanfaatkan konflik itu untuk mengambil keuntungan di daerah-daerah strategis yang namanya marginal area atau marginal point, critical point. Kenapa nggak berpikir seperti itu? Tapi itu analisis. Tapi maksud saya adalah ketika melihat case, ya, dan saya melihat kawan-kawan yang ngomong itu ada ustaz, ada dokter yang ngomong kayak gitu, ada pakar, ada profesional. Itu yang saya bilang tadi, ada orang-orang yang cerdas, referensinya banyak, tapi kalau cara berpikirnya salah, ikut-ikutan. Mohon maaf ya, saya nggak ingin masuk isu politik sih. Tapi cara orang menanggapi FPI, cara beberapa pejabat publik bersikap, itu menunjukkan kedangkalan cara berpikirnya. Walaupun ilmu dia luas, bahkan pakar hukum misalnya di bidangnya. Tapi cara sikapnya ini gak masuk akal banget. Bahkan termasuk, mohon maaf lagi, saya gak ingin masuk ke tema politik, tapi ini sudah mempermalukan nalar publik ya, nalar logika publik. Ketika kasus-kasus yang sama persis, apple to apple, yang ini diusut, yang ini tidak diusut. Nah, itu masalah nalar. Atau masalah motif politik.
Ini yang saya maksud kawan-kawan. Seorang elite circle jangan sampai cara berpikirnya ngaco hanya karena kita tidak tahu pola-pola ini. Hanya karena kita tidak tahu cara-caranya. Setidaknya sahabat-sahabat, ini banyak ya. Anda perlu mempelajari logical thinking. Referensinya ada buku mantik. Nama bidang studinya ilmu mantik atau ilmu logika. Banyak. Anda baca aja ilmu-ilmu logika yang akademis. Terbitan-terbitan kampus yang diajarkan oleh dosen-dosen. Itu udah standar ya. Tapi setidaknya ingin saya sampaikan, ya setidaknya jangan sampai terjebak pada logical fallacy. Ini adalah level paling bawah dari cara berpikir manusia. Ini di antara logical fallacy yang terkenal. Ada 15. Ada ad hominem, membahas pribadi lawan bicara. Kita tidak mau mendengarkan statement seseorang karena kita udah sebel duluan. Baper. Gitu. Nah, nggak mau dengar lah pokoknya. Hanya gara-gara dia punya kesalahan. Misalnya. Sholat dong, ngaji. Kamu katanya ingin jadi orang soleh. Sambil gini. Allah ngomong ngaji, kamu juga mesti ngerokok. Nah, itu contoh ad hominem. Apa hubungannya dia yang dia concern dengan Anda? Dia concern dengan kita agar kita ngaji, agar kita sholat. Tapi dia belum mampu itu dan dia masih ngerokok, masih mabok. Itu urusan pribadi dia. Tapi yang dia katakan tentang saya itu benar. Saya harus ngaji, saya harus sholat. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau membahas konten, tapi dia membahas pribadi lawan bicara. Ini adalah kasus Mario Teguh. Itu contoh tentang ad hominem yang dilakukan oleh publik terhadap seorang pembicara. Ya, manusia ada kesalahannya lah. Tidak ada yang sempurna, banyak bobrok aibnya, cuma ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda juga punya, saya juga punya, setiap orang punya. Kebetulan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat itu terblow up ke publik dalam kasus Anda tahu kan kasusnya Mario Teguh ya. Lalu Anda lihat bagaimana publik menghakimi. Wah, dasar katanya ngasih motivasi bla bla, ternyata dia kayak gitu keluarganya. Lah, apa hubungannya? Dia ngasih tahu ke Anda kan Anda harus salam super gitu kan, dia ngasih tahu kan. Dia ngasih tahu ke Anda tentang cara hidup produktif, tapi dia punya masalah di keluarganya, bukan urusan kita. Ketika kita menolak sebuah ilmu gara-gara dia bermasalah, itu ad hominem, tidak logis. Nah, kita sering melakukan itu umat bangsa Indonesia, kita masyarakat. Minimal Anda itu jangan terpengaruh dengan logical fallacy. Banyak ya, ada 15. Ini pun perlu dipelajari secara mandiri. Dan penjelasan ini sudah banyak lah. Anda tinggal searching di YouTube, di Google, ataupun di PDF artikel, banyak. Ada false dichotomy, false dilemma, ini atau itu. Hitam putih melihat persoalan. Atau nomor 5, slippery slope. Berlebih-lebihan menjelaskan efek, alias, apa ya istilahnya? Apa sih istilahnya? Istilah alainya itu? Lebay. Nah, ini lebay. Jadi berlebih-lebihan melihat efek. Misalnya gini. Kalau orang itu gini. Akhwat kuliah di luar negeri, apa saja risikonya? Apa saja konsekuensi negatifnya? Ayo. Kira-kira. Rasisme, Kang. Apalagi muslimah ya, rasisme. Terus apa lagi? Susah sholat. Pergaulan mungkin nggak? Pergaulan, sholat, makanan halal susah, intimidasi, penganiayaan, pelecehan seksual, tersesat, akidahnya. Banyak itu ada risiko-risiko nih. Kalau ada kuliah di luar negeri, apalagi di Amerika, apalagi di Perancis bagi muslimah susah. Lalu seorang ayah atau seorang suami misalnya tidak mau ke sana, ataupun seorang kakak tidak mengizinkan adiknya dengan alasan, Neng atau Dek, ini ada gini, udah kesimpulannya nggak usah, nggak boleh. Itu adalah contoh slippery slope, berlebih-lebihan menjelaskan efek. Kalau orang ingin berpikir logis, ini loh Dek, nah, Neng, ini masalah-masalahnya. Tapi keuntungan juga ada, ini keuntungannya. Ditimbang, untung rugi itu ditimbang. Akhirnya kesimpulannya kamu jangan kuliah ke sana, jangan berangkat. Dalam kondisi kamu yang masih lemah jangan berangkat. Setelah bernimbang untung ruginya, saya memutuskan tidak. Itu benar. Tapi kalau Anda tidak menimbang yang positif, melihat udah aja langsung slippery slope, itu artinya tidak logis, logical fallacy. Termasuk nomor 7 nih, hasty generalization, menyamaratakan. Dasar orang Sunda malas-malas ya, dasar orang Medan kasar-kasar ya. Memang semuanya kayak gitu kan? Enggak.
Jadi orang ngomong kayak gitu itu jelas orang yang tidak logis. Muslim teroris, nah, itu kan tidak logis. Termasuk kita sama kalau kita ngomong memang Cina musuh Islam. Siapa bilang Cina musuh Islam? Banyak yang Muslim. Amerika adalah negara kafir. Ada 3 juta, 4 juta Muslim di Amerika. Perancis musuh agama, musuh Allah Perancis. Di Perancis itu ada 8 sampai 10 juta Muslim di sana. Itu menyamaratakan. Itu tidak logis. Tapi Kang yang lain Kang nuduh kita kayak gitu. Nah kalau mereka nuduh kita jangan ikut-ikutan. Ini masalah berpikir ya, bukan masalah pengetahuan. Lalu satu lagi saya tambah misalnya nomor 15. Bandwagon fallacy ad populum. Benar karena terkenal. Ini sering terjadi nih. Tapi ini akan saya ulangi nanti di sesi 9 tentang influencing skill. Ini berpikir yang tidak logis, tapi senjata yang digunakan oleh politisi atau oleh ahli-ahli media. Tapi ini sebenarnya tidak logis. Benar itu bukan karena terkenal. Benar itu karena memang logis, datanya valid, memang terbukti, dipertanggungjawabkan. Bukan karena terkenal. Tapi kita sering berstatement, ayo kita gini, menurut aja deh kan ini lagi viral, ini lagi populer. Oh, orang-orang juga menggunakan ini kok, kenapa kita enggak? Jadi kita mengukur kebenaran itu dari keterkenalan. Padahal menjadi terkenal, membranding, memviralkan itu ada rumusnya, ada logikanya, ada algoritmanya. Siapapun bisa kalau tahu algoritmanya dan belum itu benar. Makanya Al-Quran mengkritisi orang-orang yang ikut-ikutan kepopuleran, ikut-ikutan tren viral. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau tradisi populer orang tua kalian, leluhur kalian itu yang sesat, tidak dapat hidayah, tidak berakal, akan kalian ikuti juga? Itu kritikan Al-Quran terhadap orang-orang yang tidak logis hidupnya. Layak hidupnya. Ini sahabat-sahabat adalah standar minimal Anda tidak terjebak pada cara berpikir yang ngaco. Disebutnya logical fallacy atau kerancuan berpikir. Nanti banyak ya cara berpikir yang lain. Yang kedua, saya kasih lagi contoh. Ini hanya pemantik aja karena kalau Anda ingin belajar serius tentang tema ini bakal berjam-jam, bisa 2 jam, 3 jam. Linear atau serial thinking. Contoh kasus yang lain, bukan revolusi. Apa aja topik yang ingin dibahas? Kasih saya case. Akan saya bahas langsung sekarang. Persoalan apa yang ingin Anda pahami misalnya? Atau isu nasional. Ada yang ingin ngasih case? Volunteer silakan. Perangan di Timur Tengah, Kang. Apa? Konflik di Timur Tengah. Yang lain deh, itu terlalu luas. Yang nasional aja. Oke. Batu bara, Kang, batu bara. Batu bara, oke. Saya sambil mikir nih kan. Tantangan. Batu bara. Nah ini. Cara berpikir linear itu, kita ketika membahas persoalan, termasuk inilah yang ingin saya gunakan dalam setiap materi saya. Kita membahasnya runut. Batu bara. Kita bahas definisi, ontologi, epistemologi, dari sumber-sumber yang berkualitas. Batu bara itu apa bahannya? Lalu juga batu bara itu definisinya apa? Ada di daerah mana? Fakta-faktanya kita kumpulkan dulu. Batu bara siapa yang memilikinya? Sevalid mungkin. Bagaimana sejarah perkembangan batu bara di Indonesia? Siapa yang pertama kali mengembangkannya? Bagaimana konsesinya dibentuk? Siapa perusahaan pertama yang membangunnya? Milik negara mana? Bagaimana kontraknya? Kontraknya berapa tahun? Setelah itu, lalu lihat perkembangannya, konteksnya. Sekarang batu bara di Indonesia itu penggunanya untuk apa saja? Siapa yang menguasai? Perusahaan asing mana? Setelah itu baru problemnya kontemporer. Sekarang siapa yang berhak mengelola batu bara Indonesia? Jadi kalau belum apa-apa, kekayaan alam kita diambil alih asing, boikot perusahaan asing, kita nasionalisasi. Itu orang yang tidak logis. Walaupun bisa jadi setelah kita menganalisis hasil kita sama dengan orang yang teriak ini. Tapi bedanya ketika kita menyimpulkan dengan cara linear ini, kita sudah membahasnya dengan sangat rinci dari definisi, dari sejarahnya, perkembangannya, sehingga kita ketika omongan kita itu berbobot, ada ilmunya, ada basis. Tapi kalau belum apa-apa, misalnya privat, apa yang kebayang di pikiran kita ketika mendengar kata privat? Dasar Amerika, pencuri, macam-macam. Ya emang iya sih kalau Amerika emang tukang nyolong di negara lain juga. Tapi solusinya itu tidak sederhana, nasionalisasi tidak sederhana itu. Ada hukum internasional yang sangat kompleks yang kalau diganggu akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang lain. Berpengaruh pada kebijakan militer, berpengaruh pada keamanan regional. Ini kompleks sekali. Nah, ketika membahas sebuah persoalan,
Jangan terbiasa latah, apalagi mengutip komentar tokoh-tokoh publik. Anda misalnya, salah satu tayangan yang menurut saya produktif ya, tapi tidak bisa dijadikan referensi ilmiah, yaitu podcast di Kobuzer. Menurut saya produktif. Kenapa? Ada isu apa? Biasanya netizen bilang, tenang, nanti juga diklarifikasi di podcast update gitu. Karena dia langsung nanya ke sumbernya, ngobrol gitu. Tapi itu bukan referensi ilmiah. Kasus apa aja, kasus video Gisel atau kasus misalnya pesawat jatuh, kasus misalnya Papa minta saham, mau kasus apalagi dulu ya apapun yang nasional, itu bukan jadi referensi utama. Tapi yang jadi referensi utama itu kita bedah setiap terminologi, setiap kasus itu dengan definisinya langsung, definisinya dulu. Dan definisinya, sejarahnya, sampai masuk ke perkembangan, sampai masuk ke isu kontemporer. Jadi ketika ngomong isu kontemporer, landasan kita itu kuat, gak asal bunyi. Jangan pernah Anda berkomentar, apalagi di publik, hanya mengutip komentar tokoh lain yang Anda dengarkan dalam talk show, atau postingan media sosial dia, atau Twitter dia, Anda kutip apa adanya. Karena tokoh ini dia ngomong bertanggung jawab, karena dia punya ilmunya barangkali ya. Sedangkan kita yang mengutip, nggak tahu konteks dia ngomong itu kayak karena apa. Inilah yang namanya linear atau serial thinking, berpikir secara runut dengan alur logika sistematis. Ini perlu Anda miliki. Anda lihat, cara saya memberikan materi ini buat Anda, kalau ingin tahu dapurnya, saya menggunakan kayak gini. Nanti Anda akan lihat di materi setelahnya. Leadership, apa itu leadership? Lalu leadership ini ilmu atau seni. Dibahas runut, biar Anda tahu akarnya. Tidak asal-asalan. Leadership itu misalnya ada 7 prinsip ya, 1, 2, 3. Kalau itu tips, langsung ke tips. Tapi saya ingin Anda terbangun cara berpikir sistematis dengan materi-materi saya ini. Bukan cara berpikir latah. Jadi setelah mengikuti Aristotle ini, Anda akan lebih kreatif, bukan menjadi latah pengikut Kang Elvandi metodenya, bukan. Anda perlu menciptakan metode sendiri yang saya bekali dengan prinsip-prinsip ini. Ini saya lewat ya tentang korelasi, associative thinking, critical, logical, creative, dan strategic thinking. Saya langsung aja ke poin terakhir, strategic thinking. Ini adalah contoh cara berpikir yang paling canggih di antara semuanya. Karena strategic thinking ini menggabungkan critical thinking, menggabungkan asosiatif, dan semua cara berpikir. Proses berpikir sekuensial untuk mengantisipasi dan membangun masa depan. Jadi, apa yang ingin kita bangun itu di masa depan dipikirkan sejak hari ini, visioner. Inilah yang namanya strategic thinking. Jadi fungsinya mengantisipasi dan membangun masa depan. Persoalannya belum ada, sudah Anda pikirkan alternatif-alternatifnya. Contoh misalnya, dalam case mobil, jalan, dan filosofi transportasi. Bagaimana Anda berpikir tentang masalah kemacetan, jalan raya, dan transportasi? Kalau orang yang berpikir teknis, mereka berpikirnya problem solving. Jadi ada kemacetan, misalnya di Bandung juga sering terjadi ya. Ada banjir. Banjir solusinya sama dengan perbaikan jalan. Perbaikan jalan, gini. Kemacetan solusinya adalah pelebaran jalan. Pelebaran jalan nanti akan menyebabkan beberapa efek negatifnya jadi banjir. Banjir ini jalan rusak, nanti perbaikan jalan lagi. Gitu terus, itu persoalan teknis. Atau misalnya masalah kemacetan, solusinya adalah perbaikan sistem lampu merah. Polisi di mana-mana. Tapi orang yang berpikir strategis, dia tidak berpikir teknis, dia berpikir jangan-jangan kotanya perlu diubah, bukan transportasinya. Kota. Jadi orang yang berpikir strategis, ketika dihadapkan pada masalah transportasi, dia tidak ngulik-ngulik sistem transportasi, tidak ngulik-ngulik masalah angkot, masalah lampu merah, masalah lalu lintas. Yang dia pikirkan konsep keseluruhan tentang tata kota. Jangan-jangan perlu ada sebuah kota yang tanpa ada mobil. Ada yang kayak gitu, Venice nggak ada mobilnya. Venice itu pakai gondola. Di Belanda, di Amsterdam itu di discourage orang-orang itu agar tidak menggunakan mobil. Parkiran di Belanda itu di Amsterdam bisa sampai 5 euro per jam, bayangkan. 100.000 per jam, mahal sekali. Agar orang makin malas pakai mobil, sehingga orang pakai sepeda, pakai tramway, pakai kereta, atau jalan kaki di sana. Jadi bukan ngulik-ngulik sistem transportasi, tapi diubah total tata kotanya. Itu contoh berpikir strategis. Berpikir strategis. Gimana ya? Misalnya soal daya baca tadi, daya baca gimana nih? Apakah kita bikin perpustakaan yang lebih banyak? Disuruh bikin peraturan undang-undangan? Barangkali tentang sistem pendidikan total yang perlu diubah. Itu contoh berpikir strategis. Banyak ya. Tapi yang jelas, sahabat-sahabat, saya sangat berharap
bahwa Anda semua itu di bidang Anda masing-masing dengan keprofesionalan Anda masing-masing terbiasa menggunakan berbagai tools, berbagai model cara berpikir ini. Kaidahnya, semakin banyak model berpikir yang Anda kuasai, semakin Anda bisa tajam menyelesaikan setiap persoalan. Karena skill-skill ini ibaratnya skill main bola. Semakin Anda menguasai seluruh skill, dribbling bisa, shooting bisa, passing bisa, Anda semakin jago bola.